Nah, jadi ini kita latihan soal. Udah terlihat ya? Kita latihan soal di sini. Nah, jadi kita di sini coba latihan soal. Kita ada soal nih ya. Soalnya find the determinant of the matrix. Di sini ada matriks 4x4. Saya pakai mouse saja. Karena kebetulan lagi nggak bawa Wacom-nya. Jadi mungkin tidak terlihat ya di layar sudah. Jadi seperti ini dulu aja. Terus kita lanjutkan ya. Jadi untuk mencari determinannya berarti kan kita punya dua cara ya. Kita bisa menggunakan kalau kemarin Pak Ali ya jelaskan tentang apa namanya metode the biggest rule ya, yang jadi metode besar ya. Jadi kita mencari satu persatu dan itu lebih enak ya daripada kita Cramer's rule istilahnya. Jadi kita mencari satu-satu, kemudian kita pertama-tama yang kita lakukan adalah memisahkan misalnya, memisahkan baris dan kolomnya. Nah, di sini kita lihat untuk baris, di sini baris kedua dan kolom ini baris pertama ya, harusnya baris pertama dan kolom pertama ya. Sebentar, ini baris pertama atau kedua ini? Oh, kedua, baris kedua dan kolom ketiga. Jadi nilainya 2 di sini. Oke, kita kasih apa namanya? Drawing. Ya, jadi bagian ini yang baris pertama, baris kedua dan kolom ketiga ya ini. Kemudian di sini A sama dengan minus 1 pangkat 2 plus 3. Kemudian dikalikan 2, 2-nya di sini. Dikalikan 2 minus 3, 1, 1 minus 1, 3, min 2, 1, 0. Nah, ini tuh dari mana? Ini itu dari kita mengeliminasi bagian baris dan kolomnya ya. Kita eliminasi bagian ini ya. Sehingga di sini sisanya suatu matriks yang terdiri dari 9 elemen di dalamnya ya. 2 minus 3, 1, 1 min 1, 3, min 2. Ya, ini metodenya seperti itu aja terus ya. Kita kalikan, kemudian dari 3 matriks ini dipecah lagi jadi 2 matriks ya. Kemudian dari 2 matriks ini dipecah jadi satu matriks. Sebenarnya bisa jadi satu matriks ya, tapi kan tidak apa ya, not esensial ya, tidak penting untuk memecahkan ini jadi satu matriks, maka kita tinggal mengalihkan saja. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk metode ini cukup simple idenya. Jadi yang perlu kalian asah di sini, jadi ini kita sekalian membahas tips and trick ya. Ketika nanti teman-teman menghadapi ujian atau kuis gitu. Nah, kemungkinan ini nanti kuisnya akan sering ya, jadi untuk latihan juga, tapi itu di kelas perkuliahan. Nah, untuk materi ini, determinan, itu yang perlu kalian asah adalah mengerjakannya ya, sama kita melihat polanya. Polanya itu seperti ini. Di sini kan kita lihat yang memiliki baris, memiliki kolom yang banyak nilai nolnya kan bagian ini ya. Nah, maka kita ya udah kita ambil dulu ini, kita eksekusi ini. Karena nanti kalau misalkan kita ambil bagian yang lain, mesti dia ketemu nol gitu kan. Kemungkinan besar dia akan ketemu nol di bagian ini. Jadi itu ya tipsnya yang pertama itu ya. Jadi coba prioritaskan menghitung bagian yang punya punya vektor kolom yang banyak nolnya atau punya baris yang banyak nolnya. Di sini kebetulan yang baris yang punya banyak nolnya ini ya, min 2, 1, 0, 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari eliminasi, udah dicari, maka nilai A-nya sama dengan minus 30 ya. Kenapa bisa gini ya? Karena kalau misalkan kita ambil misalkan pada baris pertama dan kolom pertama ya, berarti kan yang di istilahnya yang di eliminasi bagian ini ya, ini. Nah ya kan, maka di sini 3 kolom ini ya, 3 kali 3 ini atau matriks ini itu akan ketemu nilai 0, maka semuanya akan akan menghasilkan
apa namanya, determinan yang nilainya 0 ya. Jadi nggak penting gitu ya. Jadi ini melatih sense kita juga. Kemudian kalau misalkan kita coba ngambil nilai di misalkan sini lah ya. Oke, sini. Oke, kita ambil, berarti kan ini kita eliminasi. Kemudian yang atas kita eliminasi ya. Ya kan? Nah, maka di sini bagian ini ya 5 1 minus 2 2 0 0 0 0 0 3 0. Nah, kan berarti menghasilkan nilai 0 juga ya. Nah, di situ ya. Jadi teman-teman sekalian perlu melatih sense-nya kapan melakukan determinan seperti ini. Kita melakukannya kapan memulainya. Kita lihat dulu vektor barisnya ada nolnya enggak, kayak gitu ya. Jangan sampai kita udah ngitung capek-capek, ternyata hasilnya yang bagian ininya itu hasilnya sama dengan 0, kan buang-buang waktu. Nah, kayak gitu. Nah, gimana cara yang bisa tahu ini? Biasanya ya kita bisa lihat itu ya, banyak nolnya sama nanti banyak latihan. Seperti itu. Oke, ini untuk nomor pertama ya. Kemudian yang berikutnya ini kita sama ya, kita pakai cara yang sama. Nah, di sini kita lihat dulu nih, apakah ada 0? Oh, ada. Bagian pojok kanan atas dan kiri bawah ya. Nah, di sini ada 0,2. Nah, artinya apa? Artinya kita kemungkinan cuman punya dua ya, dua bagian ya kan. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa? Karena ya ini dua bagian itu maksudnya ini ya, bagian ini dan bagian ini nih. Ya kan? Kenapa nggak bisa 3 bagian? Karena ketika kita memilih untuk yang ini ya, bentar, min 2, kalau misalkan kita pilih yang ini, min 2 ya, maka kan yang dieliminasi ini kan, nah, sama yang ini. Ini min 2 kali min 2 berarti 4 ya. 4 dikurangin 0. Wih, ini harusnya ada. Sebentar, ini kok nggak ditulis nih. Ya ada ya ini ya. Harusnya dia ada. Harusnya kalau misalkan ini diganti 0. Sorry, ini kayaknya mungkin masih tipe. Harusnya kalau misalkan 0, ini di sini 0 ya. Maka dia bisa menghilang gitu ya. Atau oh sorry, kayaknya di sini bukan min 2 nih. Sorry. Jadi kita kenapa cuma 2? Karena kita cari yang gini, caranya itu kita cari yang komen pensil lah. Kita cari yang ketika kita kalikan ke kiri ya, itu ada elemen yang nilainya 0, ada elemen yang nilainya 0. Dan kita cari yang ketika kita kalikan ke kanan ada elemen yang 0. Nah ini berlaku ini ya, wajib. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, maka si apa namanya, determinannya itu menghasilkan 0. Nah di sini kan ini boleh, ini terpenuhi ya, ini terpenuhi. Yang nggak terpenuhi itu, ntar kita coba cek dulu lagi. Saya hapus dulu. Ini terpenuhi ya. Yang nggak terpenuhi itu ketika bagian ini. Ini min 2 berarti terpenuhi sama 1 terpenuhi ya. Berarti yang nggak terpenuhi bagian, coba. Bagian 0 terpenuhi nggak? Terpenuhi ya. Kalau bagian 0 berarti kan ini terpenuhi. Terpenuhi untuk apanya? Terpenuhi untuk determinannya terpenuhi ya. Hasil determinan matriks 2 kali 2-nya 1. Tapi karena di sini bagian pengalinya di sini ya, itu nilainya 0, maka dia nggak bisa ya. Kita tidak berguna untuk memilih dua nilai ini ya. Nah, kayak gitu. Maka sisanya adalah karena ini sudah tidak bisa dipakai ya, maka sisanya adalah sisa 2 ya. Kenapa? Yang ini minus 2 dan 1 ya. Gitu. Minus 2 dan 1 ya. Satunya bisa mana aja. Minus 2-nya, minus 2 ini bisa nggak ya? Minus 2 ini
bisa ya, hasilnya -2 ini sama kayak, oke ini tak ganti warnanya. Oke, bentar, sorry. Nah, -2 ini kita ganti, oke. It's oke, terus sama oh kok putih. Kalau nah, -2 ini berarti kan hasilnya ini ya. Ya, hasilnya ini. Kemudian yang sebelah sini berarti yang ke sebelah kanan itu sama dengan yang mana 1 dan 2 ya. Baris pertama dan kolom kedua berarti yang ini. Oke, seperti itu ya. Nah, terus ada lagi nggak? Kalau misalkan 1 ini bisa nggak ya? Kita coba kalau misalkan kita pakai 1 yang ini. Berarti kan yang di elemen bagian sini ya, sini sama bagian sini ya. Nah, berarti kan sisanya -2, 1, 1, 0 ya. -2, 1, 1, 0. Oke. Nah, maka di sini kita hasilnya -2 kalikan -2 kalikan -2 ya, sama dengan 4 ya. Terus 4 dikalikan berapa? Karena dia di sini baris ketiga dan kolom kedua, maka pangkatnya di sini kan 5 ya. Jadi -1 pangkat 5 ya. Artinya sama dengan -1 kali berapa tadi? 4. -4. Nah, nanti si ini tuh dia tereliminasi dengan yang sebelah kiri ya. Kayak gitu. Seperti itu ya untuk mencarinya. Dan di sini kalau kita lihat kenapa yang bagian ini sama bagian ini dan ini tidak dihitung ya. Karena ini kan baris pertama, kolom pertama ya. Berarti angkat 2. Kalau ini baris ke-3 dan kolom ke-3 ya. Berarti pangkat 6 ya. Nah, kemungkinan besar mereka berdua ini saling mengeliminasi. Jadinya tidak dihitung di perhitungan gitu. Jadi yang kedua ya, tips kedua, coba cari bagian-bagian yang saling mengeliminasi sebelum kalian melakukan determinan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini nggak ada. Kok nggak ada? Nah, ini yang berikutnya ini cari inverse of the following three diagonal matrix ya. Berarti cara inverse-nya gimana? Ya kita perlu memastikan dulu kan. Anggaplah ini invertible lah ya. Anggap ini invertible artinya apa? Determinannya nggak 0. Gimana caranya? Ya kita cari determinannya. Di atasnya determinannya tidak 0, nilainya -4. Oke, berarti ada inverse-nya ya. Ada inverse-nya. Nah, cara cari inverse gimana? Nah, kita tahu bahwa kita penjelasan di sebelumnya ya. Penjelasan di sebelumnya mana itu tadi? Nah ini ya. Jika kita punya suatu matriks ya, katakanlah itu matriks A ya. Matriks A ini ya, matriks A. Dan M itu apa? M adalah inverse-nya, inverse dari matriks A. Maka hasilnya adalah suatu matriks identitas ya. Matriks identitas adalah hasilnya. Nah, matriks M atau inverse dari matriks A itu kan memiliki 3 kolom ya, sama dengan matriks A itu sendiri ya punya 3 kolom. Maka masing-masing kolom di matriks matriks M ya. Jadi kolom pertama yaitu M11, M21 dan M31 apabila dikalikan dengan matriks A ya, maka hasilkan nilai 100 seperti yang dijelaskan ya. Nah, seperti itu. Oke, dan ini kita bisa lihat di yang warna hijau, warna biru dan warna merah ya. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga untuk mencari inverse-nya ya,
kita tinggal mencari nilai M11, M21, M31 sampai M33 ya, semuanya kita cari nilainya. Nah, di sini kita lihat ada jawabannya. Coba kita cek di sini. Belum kan? Oh, ini ya. Nah, pertama-tama kita cari M11 dulu ya. M11, M21, dan M31. Sama dengan B-nya itu berapa? B-nya sama dengan 100. Ya, ini anggap AX sama dengan B gitu kan. Anggap AX sama dengan B. Nah, di sini ya, kita punya apa namanya matriks ya, B11. Ini metode apa namanya? Kramers ya, Kramers rule. Itu yaitu dengan cara mengganti ya kolom pada matriks A dengan vektor B ya. Iya kan? Maksudnya vektor B itu 100 ini ya. Jadi ini anggap A X sama dengan B gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kita tinggal memasukkan 100 ini pada kolom pertama di matriks B11 ya. Kemudian setelah itu kita cari determinannya. Nah, untuk mencari determinannya kan tidak sulit ya, karena pada bagian ini kita sudah melihat bahwa baris pada kedua ya, baris kedua dan baris ketiga di kolom pertama ya, baris kedua dan ketiga di kolom pertama dari matriks B11 ini bernilai 0, maka pasti nilainya itu hanya ada pada ya 1 ini ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita pilih ini sebagai 1, maka yang akan kita gunakan sebagai mencari determinannya matriks ini ya. Min 2, 1, 1, min 2. Oke. Nah, seperti itu. Ini kok bisa, Mas? Nah, ini ya ini tadi itu. Kalau misalkan kita sebenarnya kalau misalkan sudah terbiasa, nanti kalian akan bisa melihat secara sekilas bahwa ini tuh ketika kita milih elemen ini ya, misalkan, wah ini nggak cocok nih dicari determinannya karena perkalian determinan lebih kecilnya, yang lebih kecilnya akan menghasilkan 0. Nah, itu sense-nya akan lebih terlatih lah ketika kalian sering mengerjakan soal-soal determinan. Maka yaitu untuk aljabar linear ini kuncinya selain paham teorinya ini ya, banyak latihan. Dan latihan yang paling menurut saya yang bagus itu ya kalian bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soal di bukunya Gilbert Strang ya. Sama kalian bisa menonton materi perkuliahannya Prof. Gilbert Strang juga, dan itu sangat bagus ya, sangat bagus, sangat struktural dan pelan-pelan beliau itu mengajarnya. Nah, yang kemudian ini B21, pokoknya metodenya sama ya, metodenya sama. Kalau B21 berarti kita mengganti kolom kedua ya, kalau B31 berarti kita mengganti kolom ketiga ya. Nah, seperti itu aja terus. Nah, setelah kita dapat nih determinannya ya dari masing-masing ini, maka selanjutnya adalah kita mencari ini ya, membagi ini sampai mana tadi ya? B31. Oh, saya ini belum selesai B31. Kemudian yang berikutnya ini kita cari B12, B22 dan B32 ya. Kemudian yang berikutnya B13, B23 dan B33 ya. Nah, metodenya ya atau caranya itu sama ya, sama seperti sebelumnya. Untuk yang B12 itu kita pakai bagian sini itu kita pakai 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0. Mana kita? Oh, ini. Nah, untuk yang ini M12 kita pakai 0, 1, 0. Nah, kita tinggal kok bisa gini bentuk B12-nya ya. Kenapa bisa gini? Ya karena kalau misalkan kita punya matriks ya, coba saya share yang lain. Ini coba ini. Ya, jadi kalau misalkan kita share,
equation. Nah, kalau misalkan kita punya matriks X sama dengan B ya. X sama dengan B itu berarti kan X X ya. X sama dengan A pangkat minus 1 kali B ya, gini ya. Maka tadi yang kalau misalkan yang M11, M12, M21 yang sebelah kirinya kan misalkan B-nya katakanlah B-nya itu X-nya itu misalkan yang tadi ya. X-nya M11 ya, M11. Oke, ini kalau misal katakanlah ini M11 ya. M21, M31, nah ini ya, sama dengan A pangkat minus 1 ya. Kita nggak tahu nilainya berapa. Karena B-nya itu, nah misalkan ini ya. Oke. Maka ketika kita mengalihkan seperti ini ya, nilai B11 kan nanti akan merujuk apa? Merujuk ke M11 kan. Jadi kalau hasilnya itu B11 nanti akan merujuk ke M11, terus B21 akan merujuk ke M21 dan seterusnya ya. Kayak gini, oke. Nah, metodenya seperti ini ya. Jadi secara teori itu seperti ini. Kemudian lanjut lagi yang latihan soal tadi. Nah, kemudian udah cari M113, M23, dan M33. Nah, ketika kita udah cari B-nya ya, maka yang kita lakukan berikutnya adalah apa itu? Oh, ini enggak dikasih. Aduh, ini enggak dikasih jawaban. Nah, oke, kita sedikit apa namanya istilahnya? Mengawang-awang ya. Kita sedikit mengawang-awang ya. Di sini ketika kita sudah dapat apa? B1. Oh, tadi sempat terputus, mohon maaf. Oke. Nah, seperti ini ya. Maka untuk mencari misalkan tadi M11 itu tinggal dibagi aja determinan B1 dibagi determinan A gitu kan. Ya, terus yang berikutnya determinan B22 dibagi determinan A dan seterusnya kayak gitu. Untuk mencari masing-masing koefisien atau nilai ya pada inverse-nya ya kayak gitu. Nah, dan metode ini memang tidak efisien ya secara komputasi maupun secara prakteknya kalau kita hitung manual. Atau mungkin cara komputasi mungkin dipakai ya, tapi kalau secara manual saya belum tahu itu. Cuman tahunya itu ya ini salah satu metode untuk mencari determinan dan first gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu ada pertanyaan. Ini sorry ini tadi nggak ditulis ternyata di bagian bawahnya. Harusnya kan ada ya, selanjutnya ada nilainya berapa. Seperti itu mungkin. Oke. Jangan lupa untuk screenshot ya. Screenshot kelasnya. Kalian ada presensi enggak? Ada ya? Coba tak. Kayaknya ada. Coba saya kirim dulu. Bentar. Sebentar untuk presensinya. Oh ada ini, ada presensi ABC. Nah, belum mesti presensinya. Sebentar.
Kok nggak ada? Seperti ini. Kok nggak ada ya? Link presensi. Coba saya tanya dulu ya. Di sini untuk teman-teman ada yang tabrakan sama kelas variabel kompleks nggak? Enggak sih, Mas. Enggak ya di sini. Enggak, Mas. Sebenarnya tadi ada Yang beberapa yang. angkatan 21 biasanya. Oh iya. Ini angkatan berapa ini? 19. 19, Mas. Oh oke. Oke 19 berarti ya. Mungkin ada pertanyaan. Sebelumnya sudah pernah apa namanya mengambil mata kuliah aljabar atau belum? Udah, Mas. Udah ya. Dosennya sama ya. Jadi iya dosennya memang sama. Jadi mungkin kita kalau gitu kalau misalkan 19 berarti nanti kita mungkin gimana ya, lebih banyak latihan soal ya. Saya itu belum pernah tahu juga sih. Soalnya biasanya soal Pak Ali sama Pak Ade itu kalau di tutorial di UTS atau UAS itu gimana? Soalnya mengerjakan soal atau konseptual banyaknya? Soalnya sebenarnya kalau pembahasan gini teman-teman kayaknya udah ini lah ya, udah bisa ini. Kayaknya perlu latihan soal sih. Mungkin itu aja dari saya. Saya juga belum ketemu ini presensinya di mana. Nanti kalau ada coba tak kabarin lagi ya. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Makasih, Mas.